Yo guys, balik lagi. Hari ini kita bakal ngulik salah satu seni bahasa yang keren banget dari sastra Arab, namanya At-Tibaq. Percaya deh, setelah ini, cara lo ngelihat sebuah kalimat bisa jadi beda. Pernah kepikiran nggak kenapa sih kita tuh kayaknya suka banget sama yang namanya kontras? Hitam sama putih, siang sama malam. Rasanya tuh pesannya jadi lebih jelap, lebih nendang gitu kan? Nah, ternyata di dunia sastra Arab, mainin kontras kayak gini tuh ada ilmunya sendiri. Oke, kita bedah bareng ya. Jadi, At-Tibaq itu, gampangnya, adalah teknik menggabungkan dua kata yang artinya berlawanan dalam satu kalimat. Rumusnya simpel banget. Kata A ketemu sama lawan katanya. Kelihatannya sepele, tapi efeknya, bisa bikin sebuah pesan jadi dalam banget. Nah, At-Tibaq ini dibagi jadi dua jenis utama. Kita mulai dari yang pertama, yang paling gampang dikenali, namanya tibaq ijab. Anggap aja ini level satunya lah. Jadi, tibaq ijab itu terjadi pas lo nemuin dua kata yang emang bener-bener antonim. Nggak pakai ribet. A ya lawannya B. Kayak tinggi lawannya rendah. Hidup lawannya mati. Udah, gitu doang. Jelas banget kan? Ini tuh bentuk kontras yang paling to the point. Biar lebih kebayang, kita intip contohnya langsung dari Al-Quran di surat Al-Kahfi ayat 18. Dengerin ya. وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ. Artinya, dan engkau mengira mereka itu bangun padahal mereka tidur. Nah, di ayat tadi itu kelihatan banget kan tibaq ijabnya. Kata aikodhon yang artinya bangun diadu langsung sama kata rukud yang artinya tidur. Bangun versus tidur. Dua kata yang benar-benar berlawanan. Ini nih contoh sempurna dari tibaq ijab. Oke, yang pertama udah clear ya. Sekarang kita naik level ke jenis kedua. Namanya tibaq salab. Yang ini sedikit lebih tricky. Tapi justru itu yang bikin keren. Kalau tadi kontrasnya blak-blakan, yang ini mainnya lebih halus. Jadi gini, tibaq salab itu terjadi waktu kita ngambil satu kata, terus kita lawanin sama kata yang sama persis, tapi dikasih kata tidak atau partikel negatif. Jadi bukan antonim, tapi lebih ke penegasan versus penyangkalan. Contoh gampangnya, tahu versus tidak tahu. Kita lihat lagi contohnya dari Al-Quran. Kali ini dari surat Az-Zumar ayat 9. Bunyinya gini, Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Artinya, katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Coba perhatiin, kata dasarnya sama kan? Yaitu ya'lamun, mereka mengetahui. Nah, lawannya bukan kata lain, tapi bentuk negatifnya. La ya'lamun, mereka tidak mengetahui. Satu positif, satu negatif. Inilah esensi dari tibaq salab. Oke, biar makin nempel di otak, kita rekap cepat di tabel ini. Gampangnya gini, tibaq ijab itu kayak duel head to head, misalnya terang lawan gelap. Nah, kalau tibaq salab itu lebih kayak cermin kebalikannya, suka versus nggak suka. Udah mulai kebayang kan bedanya? Sekarang mungkin lo mikir, oke, gua ngerti jenis-jenisnya, terus emang pentingnya di mana? Nah, ini dia bagian vibe check-nya. Kenapa sih para ahli bahasa tuh sampai niat banget bikin teknik kayak gini? Jadi, intinya tuh gini, tibaq itu bukan sekedar hiasan biar kalimat jadi cakep. Ini tuh tools buat mempertegas makna. Dengan nempelin dua hal yang kontras, sebuah ide itu jadi lebih jelas, lebih tajam, dan lebih, yaitu tadi, lebih nendang di pikiran kita. Bikin pesannya jadi nggak gampang dilupain. Oke, teorinya udah cukup. Sekarang giliran lo nih buat ngetes skill. Gue punya satu challenge cepat buat mastiin lo beneran udah paham. Siap ya? Perhatiin kalimat ini baik-baik. Gue pengen belajar, tapi sebenarnya gue lagi nggak pengen belajar. Menurut lo ini masuk tibaq ijab atau tibaq salab? Gue kasih waktu 3 detik buat mikir. 3, 2, 1. Dan jawabannya adalah tibaq salab. Yap, bener banget. Selamat buat yang jawabannya benar. Kenapa? Karena kita ngebandingin kata kerja yang sama, pengen belajar, dengan bentuk negatifnya. Nggak pengen belajar. Satu afirmatif, satu negatif. Keren! Nah, pembahasan kita emang udah selesai, tapi petualangan lo baru dimulai. Coba deh mulai sekarang perhatiin sekitar lo. Entah itu di lirik lagu, caption Instagram, atau bahkan obrolan lo sama temen. Coba cari, tibaq apalagi yang lo temuin hari ini. Lo bakal kaget deh betapa seringnya kita tanpa sadar pakai seni kontras ini. Sampai ketemu di pembahasan berikutnya.